Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Waho. Kali ini saya akan menginformasikan pengumuman jadwal ujian UBT Manufaktur 2025 ya. Nah, cara ngeceknya gimana ya? Bagi yang sudah atau melihat video ini adalah peserta dari ujian manufaktur tahun ini, maka hari ini sudah keluar jadwalnya ya. Langsung aja kalau mau nyari diketik aja di situs BP2MI gitu ya. Situs BP2MI. Pengumuman. Ya, di HP juga bisa sama ya. BP2MI pengumuman. Nah, ini langsung keluar seperti ini. Ya, G2G Korea, kemudian di bawah ini ya, walaupun sudah ganti ya KP2MI ya, tapi tetap masuk pengumuman ini masih ada. Nah, di sini langsung diklik aja ya. Nah, di kolom pengumuman ini tanggal 18 Juli 2025 ya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, dulunya BP2MI terkenalnya. Makanya situsnya masih sama pakai ini. Nah, itu yang belum pernah akses ke sini ya pasti bingung ya. Sama tampilannya, hanya ini di laptop lebih luas gitu ya. Tapi kalau di HP juga sama, cuma ya setengahnya aja dari sini ya. Nah, ini langsung ada keluar di pengumuman yang terbaru, mesti di atas sendiri. Nah, lihat tanggalnya sekarang 18 Juli ya. Sudah banyak yang lihat ini, ada 15.000 ya lebih yang melihat pengumuman ini ya. Pengumuman pelaksanaan ujian EPS Topik UBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2025, langsung diklik aja. Oke, kalau sudah sampai sini kita langsung bisa lihat ya pengumuman pelaksanaan ujian EPS Topik UBT Umum Sektor Manufaktur tahun 2025. Ya, ini pengumumannya ya, sehubungan dengan telah dilaksanakannya verifikasi dokumen kemarin ya, yang biometrik dan lain-lain yang sudah biometrik ya, sudah di tanggal 16 sampai 26 Juni kemarin, maka BP2MI sudah membuat jadwal ya, jadwal ujiannya ya. Nah, untuk jadwal ujiannya itu dimulai di bulan tanggal 25 Juli ya sampai dengan Oktober ya. Nah, dibuat seperti itu. Nah, ini ada lokasinya. Lokasinya itu dua seperti tahun kemarin ya, 2024 juga ada dua tempat lokasinya saja, yaitu pertama di BP3MI DKI Jakarta, Ciracas Jakarta Timur ya. Yang dulu saya pernah PAP atau prelim dulu ya di tempat ini ya. Kalau mau kalau dapat tempat lokasi ini ya dekat dengan Terminal Kampung Rambutan, itu sudah banyak yang kenal ya. Yang kedua di Semarang ya, di BP3MI Jawa Tengah di Jalan Kali PP ini juga kemarin yang mungkin biometriknya di Semarang juga bisa ya, langsung tahu tempatnya, gampang juga aksesnya ya. Nah, beberapa peserta yang ikut tahun ini ternyata yang ikut setelah diseleksi kemarin itu 38.263 peserta ya yang ikut ujian tahun ini gitu ya. Nah, ini sudah kewenangan HRD, jadwalnya mesti sudah diacak ya. Nah, yang kebetulan kita ikut ya dari LPK Dewa Korea itu ada 17 siswa yang akan ikut ujian ini, dan ternyata semuanya setelah dicek itu di Jakarta semua ya. Verifikasinya Cilacap, biometriknya, tapi untuk ujiannya di Jakarta semua ya. Ada yang alami begitu di LPK-nya ya, mungkin itu ya. Nah, ini untuk jam waktu ujiannya itu ya sama, hampir sama ya. Nah, ujiannya itu mulai tanggal 25 Juli sampai 3 Oktober 2025. Nah, ini pembagian waktu ujiannya ini biasanya dipasang di BP3MI-nya ya, sebelum masuk ke ruangan biasanya ada tulisan seperti ini. Kalau misalkan ini namanya sesi 1 pertama atau sesi pertama itu di pagi hari ya. Kalau dapat sesi 1 ya, keterangannya nanti seperti itu. Itu berarti di jam registrasinya mulai jam 8.30 sampai 8.55 ya, hampir sekitar 25 menitan ya. Terus masuk ruangan jam 8.05 sampai 9 ya. Terus ada masa orientasi. Nah, orientasi ini sendiri sampai dengan 30 menit ya. Nah, nanti ujiannya dimulai 9.30 sampai dengan 10.20, ini 50 menit. Jadi waktu menunggunya ini agak panjang, maka saran saya sarapan dulu kalau sesi 1 ya. Sarapan dulu biar
enak di perut, masuk ruangan udah santai ya, jangan mepet ya, kalau paling enggak jam 8 itu udah di tempat ya registrasi ya. Begitu seterusnya sampai dengan sesi 5 ya. Nah kalau dapat sesi 5 berarti mungkin ini di Jakarta ya, kalau di Semarang kayaknya sampai sesi 4, nanti kita cek di jadwalnya ya. Nah memang ini ada aturan kalau hadir 1 jam sebelum pelaksanaan, makanya kalau misalnya di LPK biasanya datangnya sehari sebelumnya atau malamnya gitu ya. Kalau waktunya dapat sesinya yang sore ya datangnya ya jangan ngepas banget lah, yang penting enak di badan gitu ya, apalagi Jakarta kan ya lumayan jauh juga kalau yang dapat di Jakarta ya. Oke. Dan nanti di sana ada fingerprint lagi ya, makanya sidik jarinya harus disiapkan, jarinya tangannya ya. Ya kemudian untuk diwajibkan ya, ini yang dibawa pas saat mau ujian itu yang pertama adalah asli bukti potongan formulir pendaftaran ujian atau kartu ujian. Nah ini seperti ini ya, ini nanti kalau yang belum bisa dicetak seperti ini nih contohnya, ini potong dari akun Siskop, laminating ya, lebih aman itu ya. Kertasnya apa? Kertasnya ya yang tebal, kalau yang tipis dilaminating juga jadi tebal sih. Yang ini aja cukup, ini yang jelas berwarna ya, fotonya kelihatan gitu. Ini kartu ujiannya. Dan juga asli KTP ya, atau paspor yang kemarin daftarnya pakai paspor boleh dibawa ya. Jadi pas verifikasi dokumen kemarin pakainya apa? Kalau sudah pakai paspor ya paspornya yang dibawa, KTP-nya ya buat cadangan dibawa juga ya. Ya itu kalau verifikasinya pakai paspor ya, itu tolong diperhatikan. Kalau nomor 3 ada soft file, scan bukti potongan formulir pendaftaran kartu ujian. Jadi kartu ujian tadi itu di-scan dulu ya, dan KTP-nya mesti sudah di-scan ya, di-scan kemudian bawa flash disk. Nah ini flash disknya nanti ukurannya bebas ya, yang penting cuma file 2 aja, kecil ya filenya, nggak sampai bergiga-giga itu kan. Berarti KTP sama ininya silakan bawa di scan ya. Kalau bingung ya di tukang fotokopi banyak yang bisa gitu ya, masukin ke ini caranya scan gimana ya, udah paham semuanya ya. Dan itu nanti bawa flash-disknya jangan lupa ya, 3 macam itu aja ya sebelum masuk ke ruangan ujian. Nah untuk yang ujian itu yang baru pertama kali ya, kalau yang udah pernah ujian ya skip aja ya video ini. Ya berpakaian rapi, sopan, berkerah ya, kalau berkerahnya bebas, kalau nggak berkerah nanti nggak boleh masuk. Dan bersepatu ya, sepatu juga bebas, yang penting sepatuan ya. Nanti kemudian peserta ujian tidak diberikan lembar soal ya, karena nanti pas masa orientasi ini itu digunakan untuk apa? Untuk informasi ujiannya itu memakai tablet ya. Ya bagi yang belum pernah belajar pakai tablet ya, sama dengan HP lah, hampir sama gitu ya, gampang-gampang aja ya kan. Listeningnya atau deggingnya juga dari situ. Maka kalau misalkan mau latihan dari HP aja, tidurin nih gini HP-nya gitu ya, gitu bisa. Nah itu ya, nah nanti semua teknis semuanya nanti akan diinformasikan pas orientasi ini tadi ya, sekitar setengah jamnya itu untuk orientasi. Masing-masing juga seperti itu ya, sebelum ujian itu semuanya dijelaskan. Nah selama ini juga tidak boleh keluar masuk ruangan ya, ketika sudah masuk ke selama ujian ya. Nah kalau yang melanggar ya otomatis akan terlambat, itu akan tidak diperbolehkan masuk ke tempat ujian ya. Nah di sana nanti dikumpulkan, biasanya ada alat komunikasi, handphone, earbud dan lain-lainnya. Intinya itu tidak boleh dibawa masuk, biasanya dikumpulkan di luar atau di tempat itu, tempat tas-tasnya kalau bawa tas ya dikumpulkan itu dulu. Terus pengawasan ujian atau proktor itu bersama dengan tim pengawas dari HRD Korea langsung ya, dan akan memverifikasi sidik jari dan pemeriksaan di peserta ujian. Jadi ketika itu nanti akan dilihat di situ sama langsung orang HRD Koreanya juga ya, perwakilannya yang ikut petugas pengawasnya di Indonesia ya. Peserta yang ditemukan melakukan kecurangan ya pada saat ujian akan dikenakan sanksi oleh HRD dan tidak boleh mengikuti ujian selama 4 tahun berturut. Misalkan datanya palsu atau yang orangnya bukan ikut ujian, itu jangan sampai ya. Ya sekarang udah lebih keren, saya nggak mungkin bisa masuk ke ruangan kalau sidik jarinya beda ya, sama fotonya sama namanya juga udah ketahuan ya. Peserta yang tidak hadir ujian ini ya, manufaktur ini, maka biaya ujian tidak dapat dikembalikan ya, dengan tanpa alasan apapun tidak bisa dikembalikan karena sudah dipanggil untuk ikut ujian.
Dan nanti biasanya setelah ujian selesai itu ada sekitar 15 menitan untuk tes buta warna, entah nanti di awal atau di akhir ya. Setelah ujian nanti masing-masing dilihat aja ya, diperhatikan ya itu. Jadi tes buta warna ini nanti dipanggil berapa, yang mungkin nilainya berapa, atau distandarkan semuanya pakai tes buta warna, belum tahu ya. Jadi nanti di kondisional aja di sana. Itulah untuk pengumuman jadwal ujian ya. Nah, di mana untuk pesertanya kita ngecek di mana di sini nih. Ya, lampiran jadwal ujian yang Jakarta. Nah, ini formatnya PDF ya. Di-download dulu gitu, contohnya gini ya. Nah, ini Jakarta download dulu gitu. Ya, kira-kira begini untuk jadwalnya ya. Ini contoh yang di-download di jadwal untuk Jakarta ya. Nah, seperti ini di-download dulu ini. Ya, di-download dulu, di-save dulu ya. Kalau di HP juga sama, di-download ya, kemudian dibuka. Formatnya ini PDF kan ya, dibuka di PDF-nya. Nah, ini nanti kalau di sini mau mencari gimana ya, di HP bisa langsung muncul ya, dia format PDF, nanti cari di search ya. Kalau di laptop bisa ditekan CTRL plus F itu. Nah, itu keluar nanti ya. Keluar, misalkan contoh mau mencari nama atau juga nomor ujiannya ya. Di kartu itu kan ada nomor ujiannya, tulis saja misalkan 5 81 2 597 ya. Nah, itu langsung ada ya, ini kelihatan nggak ya, ini keluar nih. Nah, 50812597 ya, namanya Setiaji Andriawan itu ya. Ya, itu caranya itu gampang ya. Ya, itu dari file PDF-nya di-download dulu. Nah, itu satu ini ujiannya kapan? 26 September 2025 sesi 4 ini. Di kolom terakhir ada sesi 4. Ya, sesi 4 itu berarti jam 3, ujiannya jam 3. Berarti jam 2 itu sudah di tempat ya. Ya, seperti itu saja video kali ini. Nanti kita lanjut lagi bagaimana untuk persiapan ujian di tahun ini ya. Terima kasih. Saya Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.